Puluhan WNI yang disekap di Kamboja yang diduga menjadi korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi isu serius dan belum tertangani secara maksimal. Sindikat penyalur TKI bodong kini kerap mengintai mangsa di media sosial. Kami bahas malam hari ini bersama Anis Hidayah, Kepala Pusat Studi Migrasi Migrancare. Selamat malam, Mbak Anis. Selamat malam. Baik, Mbak Adis, kalau tadi baru saja kita putar juga dari BP2MI bahwa pengiriman TKI atau tenaga kerja ilegal ini tidak hanya ditujukan ke Kamboja, tapi juga beberapa negara lain seperti Myanmar dan juga Laos. Temuan dari Migrancare sendiri, apakah ini masih sangat masif pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal, kemudian kalau kita lihat kenapa Indonesia masih sangat kedodoran dalam penanganan perdagangan manusia dan juga pengiriman TKI ilegal ini, Mbak Anis? Ya, tentu prediksinya masih akan sangat banyak pengiriman ke beberapa negara, terutama yang modus online gitu ya, untuk dijadikan sebagai pekerja di judi online dan investasi bodong, itu yang Migrancare dapat tangani gitu ya, atau kita menerima pengaduan. Di Filipina bulan lalu juga kita menerima pengaduan, lalu hari ini kita menerima pengaduan lagi 20 orang, di-sekap juga di Myanmar gitu ya, lalu dipindah ke Laos sekitar 20 orang dengan pekerjaan yang sama gitu. Nah, ini akan terus bergulir begitu ya. Kenapa? Karena pertama pasca pandemi situasi ekonomi memang mengalami krisis di Indonesia dan di banyak negara, sehingga calon pekerja migran itu dimanfaatkan situasinya untuk diincar ya sebagai kelompok untuk dijadikan korban dalam sindikat perdagangan manusia. Sindikat ini antar negara, tentu tidak hanya ada di Indonesia tetapi terhubung dengan sindikat di beberapa negara lain, karena mereka akan diberangkatkan transit di satu negara, kemudian dikirim ke negara penerima, kemudian ditransfer ke negara tujuan kedua dan seterusnya gitu. Bahkan kami setiap hari berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Kamboja yang masih belum dipulangkan, itu mereka selama bekerja dalam kondisi ancaman itu ditransfer dari satu perusahaan judi online ke tempat yang lain itu sampai 5 kali, dan dalam proses itu mengalami kekerasan. Artinya Migrancare sebenarnya sudah menangkap kasus serupa seperti yang ada di Kamboja ini sudah cukup lama? Kami menerima pengaduan sejak bulan April ya, dan mulai pulang secara mandiri itu bulan Mei. Kami sudah sampaikan ke Kemenlu, bahkan Kemenlu sebenarnya terutama KBRI Kamboja juga sejak tahun lalu sudah memulangkan sekitar 119 gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tahun lalu misalnya yang sudah dipulangkan sekian ratus orang itu ada proses hukumnya atau tidak gitu. Karena jaringan ini kan harus diungkap. Di Indonesia ini jaringannya siapa, terhubung dengan jaringan di Kamboja siapa, jaringan di tingkat ASEAN regionalnya siapa begitu ya. Penada, penampung dan lain sebagainya siapa gitu, karena begitu kita menangani kasus ini sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi gitu siapa pelaku di lapangan di tingkat kampung halaman begitu ya, lalu di tingkat transit dan lain sebagainya. Ini yang tidak diusut sejak tahun lalu gitu. Makanya kita berharap dalam momentum terbongkarnya kasus sekarang ini diusut secara tuntas begitu ya oleh Bareskrim, yang dalam kepulangan fase pertama kemarin memang sudah dilakukan BAP gitu ya. Kita berharap benar-benar nanti ada kerjasama dengan Interpol untuk mengungkap jaringan. Kita menduga ini jaringan besar sekali. Kemenlu sementara ini sudah memulangkan sudah mengevakuasi ya sekitar 232, dan kita menduga jauh lebih banyak dari itu yang belum terevakuasi, belum terhubung, belum terlapor gitu. Oke, ini dari sumber negara yang sama, entah itu sindikasinya apakah juga yang sama, itu masih dalam pendalaman ya tentunya. Tapi kalau tadi Mbak Adi sampaikan, ini sudah dari tahun lalu, bahkan Migrancare sendiri sudah menyampaikan dari bulan April tadi kalau saya tidak salah ya. Ya. Oke, nah mengapa isu ini bisa ya setahun kemudian jumlahnya ratusan orang bisa sampai begitu? Tidak ada follow up lanjutan dari Indonesia. Kenapa? Karena sindikat TPPO itu kan organized crime ya. Jadi kejahatan transnasional yang terorganisir gitu, yang
penanganan kejahatannya itu butuh penegakan hukum yang memang extraordinary gitu. Betul. Tahun lalu belum ada penegakan hukum untuk kasus ini, sehingga kita berharap begitu ya, momentum yang ini terbongkarnya baru sekarang gitu ya, seperti kotak Pandora kemudian ternyata banyak sekali dan tidak hanya di satu negara tetapi juga di banyak negara, untuk momentum gitu untuk aparat penegak hukum kita agar ini diusut tuntas menggunakan instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang, karena kita sudah punya itu, sehingga masyarakat kita juga menjadi pihak yang teredukasi dari proses hukum ini gitu, karena bukan tidak mungkin mereka yang menjadi korban tahun lalu tahun ini tidak menjadi korban gitu. Banyak sekali korban yang kemudian menjadi korban kesekian kali gitu, kedua kali, 3 kali gitu. Oke, Mbak Anies, ini masalah yang gawat, tapi semakin darurat karena kita tahu bahwa sindikat perdagangan orang, perekrutan tenaga kerja ini semakin menyebar masif karena melakukan pendekatan di media sosial, ya kan, seperti yang di kasus Kamboja ini. Artinya itu menjadi concern. Anda melihat apakah kita, Indonesia, pemerintah sudah menyentuh ke ranah itu? Karena kalau kita berbicara media sosial, ya ini udah skupnya udah besar sekali, semua orang gampang sekali mengakses ke sana, gampang juga termakan tipu daya. Ya, betul. Makanya dalam peringatan Hari Anti Trafficking tahun ini, 30 Juli kemarin, itu kan tema globalnya adalah bagaimana sosial media ini dimanfaatkan dan disalahgunakan gitu ya untuk penanganan trafficking gitu. Jadi artinya salah satu modus bagaimana sindikat menggunakan media sosial gitu ya, salah satu produk teknologi untuk menjerat korban ini nampaknya cukup efektif gitu, karena yang kita pelajari, Migracare melakukan analisis begitu ya, teman-teman ini terjebak sindikasi trafficking itu di Facebook ya, lowongan kerja Indonesia Kamboja gitu. Banyak sekali ragamnya, kontaknya adalah kontak nomor Kamboja begitu ya, langsung komunikasinya lancar sehingga teman-teman itu punya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi bahwa ini tidak fake gitu. Sementara di sisi yang lain, sosial media dari pemerintah gitu ya, konten-kontennya itu tidak banyak mengkonter tentang ini gitu, sehingga saya menduga teman-teman itu kemudian tidak curiga, kemudian tidak memverifikasi begitu ya, percaya karena mereka pendekatannya sangat bagus, tiket langsung difasilitasi begitu ya, hotel disediakan begitu, mereka tidak sadar bahwa ini adalah jebakan gitu. Nah ini yang saya kira literasi digital penting untuk diperkuat oleh pemerintah Indonesia gitu ya, bagaimana membuat sebanyak mungkin konten-konten di pemerintah gitu ya, sosial media pemerintah tentang isu-isu terkait ini gitu, sehingga masyarakat juga punya balancing informasi gitu ya, dari sindikat tetapi juga dari pemerintah ada informasi yang tersebar luaskan. Oke, sambil membereskan yang di luar eksternalnya, internalnya pun kita artinya harus dibenahi ya. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengoptimalkan media sosial ini sehingga itu bisa menjadi salah satu cara lah untuk bisa meng-cut peredaran, perekrutan TKI yang tidak sesuai prosedur itu tadi ya Mbak Anies ya. Oke, ini yang harus dipahami juga karena saya bilang tadi berbicara media sosial itu gratis, semua bisa mengakses, gampang sekali penggunaannya, nggak harus orang dewasa, semua kalangan intinya bisa lah mengakses ke sana. Nah, bagaimana masyarakat harus bisa waspada dan mengetahui modus-modus seperti ini yang beredar di media sosial, Mbak Anies? Ya, jadi sebenarnya begini, di media sosial tentu itu pasar yang terbuka ya, sindikat memang menjerat gitu ya, sangat manis, membujuk rayu, membuat flyer yang semenarik mungkin, mudah dipercaya mungkin gitu ya, sehingga masyarakat ketika mendapatkan informasi tentang itu gitu ya, lowongan pekerjaan untuk bidang apapun gitu ya di sosial media, apa yang harus dilakukan adalah pertama harus diverifikasi gitu, ini benar atau tidak ada lowongan ini di negara ini, verifikasinya kemana? Bisa ke pemerintah itu ada BP2MI,
ada Kemenaker, ada Kementerian Luar Negeri begitu ya, bisa melalui sosial media mereka, ada hotline juga, BP2M itu ada 1.800 begitu ya, Kemenlu juga ada ada online-nya, kemudian juga bisa organisasi masyarakat sipil ya seperti Migrant Care, karena kami juga menerima di awal-awal pengaduan dari teman-teman pekerja migran di Kamboja itu melalui Facebook kami gitu, Migrant Care, mereka kirim message gitu ya, pesan di Messenger bahwa saya mengalami ini itu gitu. Jadi sebenarnya use and abuse gitu kan, bagaimana ini diletakkan gitu sosial media sebagai alat untuk membantu gitu, jangan sampai mencelakai gitu. Jadi yang pertama verifikasi, yang kedua menurut saya harus googling informasi sebanyak-banyaknya ya tentang informasi yang berkembang gitu, seperti misalnya Kamboja. Saya yakin masih banyak sindikat ini bergerak gitu ya di daerah-daerah lain tetap menggunakan sosial media, meskipun di Indonesia sudah terbongkar seperti ini gitu ya, karena mungkin di tempat lain tidak terinformasi gitu ya, sehingga saya berharap teman-teman yang menerima lowongan-lowongan baik di Kamboja, di Filipina, di Thailand, di Laos dan lain sebagainya itu bisa googling dulu setidaknya menggunakan smartphone-nya untuk mencari informasi alternatif gitu, apakah benar atau tidak ada kasus nggak terkait perusahaan yang merekrut ini gitu. Jadi sederhana sebenarnya gitu. Oke, jadi verifikasi kemudian gali atau cari pintu informasi sebanyak-banyaknya ya, sehingga itu bisa menjadi panduan lah kalau misalnya ada yang mau mencari pekerjaan dan tidak termakan omongan bujuk rayu semata dengan iming-iming mungkin gaji besar, itu tadi salah satunya kan yang membuat banyak orang tergiur. Terima kasih Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.